Kembali lagi bertemu dengan Pak Ivo di mata pelajaran TIK. Hari ini kita belajar Microsoft Excel lanjutan yang kemarin, bagaimana menggunakan fungsi rumus if dengan berbagai logika. Karena fungsi rumus itu ketika diterapkan di sebuah tabel itu kita harus mengedepankan sebuah logika, bagaimana rumus itu digunakan untuk sebuah fungsi. Nah, karena di sini kita menggunakan fungsi if, maka contoh tabelnya seperti ini, seperti di materi. Nah, ini di contoh di kolom G baris ketiga. Nah, ini rumus if-nya yang ditulis adalah untuk fungsi terpenuhi dan tidak terpenuhi, atau sama dengan benar dan salah ya. Nah, ini sama dengan if kurung buka C3 sama dengan dalam tanda kutip laki-laki titik 2 if kurung buka F3 lebih dari 150 titik 2 dalam tanda kutip lulus dan gagal. Fungsi if ketiga berarti ini adalah if F3 lebih dari 130 titik 2 lulus dan gagal kurung tutup 2 kali. Nah, kenapa ini 2 kali? Karena kurung buka yang depan ini tidak ada kurung tutupnya atau belum ada, berarti kurung tutupnya ditaruh di belakang. Terus kenapa 2? Yang satu adalah karena ini yang fungsi if ketiga kurung bukanya ada kurung tutup, terus kurung tutup belakangnya adalah kurung tutup untuk yang if di depan. Nah, seperti itu. Nah, ini Pak Ibu cuma akan menjelaskan secara lebih terperinci kenapa rumusnya ditulis seperti ini dan hasilnya bisa seperti di tabel. Nah, berarti ini ada 3 fungsi rumus if ya yang ditulis di sini, 1, 2, 3. Nah, fungsi rumus if pertama adalah C3 kurung buka C3 sama dengan tanda kutip laki-laki titik 2. Nah, kenapa? Karena fungsi if pertama ini seperti misal kita lihat di materi, melakukan uji perbandingan dengan menilai apakah nilai C3 adalah teks laki-laki. Nah, berarti kan karena fungsi if pertama itu adalah untuk menguji apakah ini benar teks laki-laki, fungsi teksnya itu ini laki-laki ya. Nah, ini berarti jika benar dia akan lanjut, sama seperti di materi. Jika benar atau true maka dilanjutkan dengan uji logika dengan if kedua, yaitu kurung buka if kurung buka F3 lebih dari 150 lulus dan gagal. Nah, di kolom G ini adalah bagaimana hasilnya, keterangan dari sebuah fungsi if yang dikelola di tabel-tabel di depannya. Nah, ini di sini berarti ketika 150 maka akan lulus, jika tidak akan gagal. Nah, karena di sini nilainya 150 berarti tidak lebih dari 150, maka keterangannya adalah gagal karena tidak lebih dari 150. Dan fungsi if ketiga di sini dituliskan if kurung buka F3 lebih dari 130 titik 2 lulus atau gagal. Nah, karena ini untuk fungsi yang kedua tadi adalah gagal, berarti false atau tidak terpenuhi. Tapi untuk kondisi if pertama berarti itu kan terpenuhi karena laki-laki. Nah, untuk penggunaan if ketiga seperti di materi ini, jika false atau bukan laki-laki, jika false atau bukan laki-laki, maka dilakukan uji logika dengan if ketiga. Nah, untuk if kedua berarti false karena tidak lebih dari 150 berarti gagal. Terus atau bukan laki-laki. Nah, tapi di sini laki-laki. Berarti ini kondisinya tidak terpenuhi.
kecuali ini perempuan misal, berarti terpenuhi false dan tidak laki-laki. Nah, yang dimaksud untuk tidak terpenuhi seperti ini karena ini yang pertama dia laki-laki, tapi fungsi if kedua false atau salah, bukan benar. Nah, berarti ini tidak terpenuhi, secara fungsi tidak terpenuhi, maka tidak dilanjutkan ke if ketiga seperti itu. Nah, itu gambarannya, singkatnya seperti itu. Untuk selanjutnya, di sini kita juga membahas untuk if bertingkat atau bercabang. Nah, if bertingkat ini kalau untuk Microsoft Excel yang di atas 2010 itu bisa sampai 60 kali tingkat atau cabang. Karena kalau di bawah 2010 hanya sampai 7 kali kalau nggak salah. Nah, ini karena untuk Microsoft Excel yang di atas 2010, 13, 16, 19 itu bisa sampai 64 tingkat. Nah, di sini yang dicontohkan penggunaan if bertingkatnya untuk konversi nilai. Nah, ini kayak di tabel ini. Ini tabelnya di sini. Ini hanya untuk informasi ya. Informasi ketika nilai 90 sampai 100 berarti A, 80 sampai 89 berarti B+, selanjutnya sampai bawah ini, dan ini hasil tabelnya untuk penggunaan if bertingkatnya. Nah, penggunaan if bertingkatnya berarti di hasil konversinya. Contoh di sini rumusnya adalah if e kurung buka sama dengan if kurung buka E12 sama dengan 0 untuk pembukaan. Terus setelah itu if E12 kurang atau sama dengan 49 berarti nilainya E. Terus selanjutnya ada titik 2 if E12 kurang atau sama dengan 59 berarti D. Nah, ini sama sampai belakang sampai 100 ini ya. Ini secara fungsi ini di sini seperti ini. Nah, berarti kan ketika ini kan hanya perintah seperti di sini. Di tabel yang depan ini adalah untuk ibaratnya apa ya? Dasar ketika menulis rumusnya. Makanya ketika ini ada data seperti ini, nah ini kita menggunakannya dengan logikanya bisa apapun. Yang penting ketika rumus dituliskan itu hasilnya benar. Nah, ini contohnya ketika tabel di depan. Terus ini yang tabel selanjutnya ini adalah untuk hasilnya, hasil konversinya. Berarti ketika menulis 78 itu ada di range nilai 70 sampai 79 berarti B. Di sini B ya. 65 berarti 60 sampai 79 berarti C, ini C. Ya, ketika kalian akan mengganti, misalnya di sini contoh, berarti ketika mau akan nilai kan 90 sampai 100, misal kita tulis 91 saja, berarti kan sudah di atas 90. Ketika kurang dari 100 atau sama dengan 100 kan berarti nilainya A. Kurang dari 89 atau sama dengan 89 B+. Nah, ini ketika 91 kita coba. Nah, berubah menjadi A. Ketika mau B+, contohnya kayak di bawahnya berarti misal 84. Berarti harusnya keluarnya B+. Nah, keluarnya B+ seperti ini. Ini berarti kan berapa cabang? 1 2, kalau dari datanya 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 tingkat. Ini bisa sampai 64. Dan penggunaan fungsi if bertingkat ini kan bisa di banyak hal. Kalau ini untuk konversi nilai, nanti bisa untuk semacam pendaftaran, bisa untuk seleksi apa, lomba atau apapun. Nah, itu cuma penerapannya aja yang berbeda, tapi secara fungsi if-nya bertingkat itu seperti ini. Nah, oke, untuk hari ini cukup sekian saja, karena Pak Ivo sudah menjelaskan seperti yang ada di materi. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.